Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien. Again, pasien-pasien dengan masalah kesehatan mental itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang berfokus pada keselamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan dengan saya Dr. Rusdi. Saya dokter yang peduli pada kualitas layanan kesehatan bermutu tinggi dan juga sangat peduli terhadap layanan yang berfokus pada keselamatan pasien. Dan di kesempatan kali ini kita ngomong keselamatan pasien di layanan kesehatan mental. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. Menjalankan ini kurang lebih selama 3 tahun. Saya berusaha untuk speak up untuk keselamatan pasien. Ya, kedengaran klise ya. But again, karena saya juga terkesima dengan angka yang namanya setidaknya 5 pasien meninggal setiap menit. Sekali lagi setiap menit karena layanan kesehatan yang tidak aman. Dan ini kalau dihitung-hitung angkanya sekitar 2,7 juta kematian setiap tahun dari layanan kesehatan yang tidak aman. Yang ini data dirilis oleh WHO di Hari Keselamatan Pasien Sedunia tentang keselamatan pasien di mental health, di layanan kesehatan mental. Ya, sebenarnya aplikasi patient safety dalam layanan kesehatan mental atau jiwa ini masih belum banyak tergali, Bapak Ibu ya. Baik itu di rumah sakit jiwa atau juga di layanan kesehatan pada umumnya seperti rumah sakit, puskesmas, klinik. Ini sebenarnya menghadapi masalah keselamatan pasien yang berbeda-beda, terutama kaitannya dengan mental health ya. Keselamatan pasien itu butuh kolaborasi banyak orang dan nggak bisa diserahkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa saja ya. Bisa, sudah sepintar apapun nggak akan pernah bisa karena keselamatan pasien itu adalah komitmen bersama dan itu adalah membentuk sebuah sistem yang bisa aman untuk semuanya termasuk petugasnya dan juga untuk pasiennya. Jadi nggak bisa kalau hanya dibebankan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa saja. Health, mental health matters. Kenapa sih kesehatan mental itu kok penting? Penting, kenapa? Ya, nah, jadi karena kesehatan mental itu for everyone. Jadi karena for everyone, untuk semuanya, ya, bukan hanya untuk yang mereka yang rawat inap di rumah sakit jiwa, ya, bukan hanya untuk mereka-mereka yang datang ke dokter spesialis kedokteran jiwa, tapi buat siapa? Buat everyone. Bahkan buat saya dan juga buat Anda semua. Ternyata masalah kesehatan itu nggak lepas dari namanya kesehatan fisik, juga kesehatan mental ya. Bahkan hari gini bukan hanya tentang masalah soal kesehatan mental, tapi sudah pada level kesejahteraan mental. Oh, ada lagi namanya bukan kesehatan mental, kesejahteraan mental. Kalau kesehatan mental itu seperti contohnya depresi. Nah, itu kesehatan mental. Kemudian anxiety, kecemasan itu masalah kesehatan mental ya. Tapi kalau kesejahteraan mental, itu contohnya orang merasa cukup, itu kesejahteraan mental. Merasa diberkati, itu kesejahteraan mental levelnya udah lebih tinggi. Ya. Contoh-contoh gini, kenapa banyak, mohon maaf kalau ini saya keliru, banyak orang korupsi. Ya. Secara kesehatan mentalnya dia sehat, artinya dinyatakan sehat, makanya lolos fit and proper test. Ya. Iya, lolos fit and proper test ya. Jadi bukan hanya fisik, secara mental dia nggak ada mengalami masalah kesehatan mental. Again, tapi apakah ia merasakan kesejahteraan mental yang dimaksud? Nah, nah, kalau ternyata itu korupsi, wilayahnya mana? Ya karena ada yang namanya kesejahteraan mental. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai petugas kesehatan harus tahu ada namanya sustainable development goals. Ya, ini bagian daripada negara. Ya, kalau misalnya rumah sakit itu pakai akreditasinya dengan 6 lembaga akreditasi. Jadi sebenarnya negara itu juga bisa dinilai, ya, kayaknya dinilai dari sisi kesehatannya kan, oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Dia itu bisa mengukur kesehatan dan kesejahteraan penduduk dunia di satu negara itu bagaimana.
Again, kalau kita bicara tentang mental health sebenarnya, nah ini bagian daripada melekat pada kesehatan fisik dan kesejahteraan ya manusia dan penduduknya ya. Jadi kalau misalnya sangat erat kaitannya sakit ya, kalau kita sakit itu ya kesehatan mental kita bisa terganggu. Apalagi kalau sakit kita yang kronis gitu ya. Apalagi kalau sakitnya itu ternyata akibat. Nah, akibat adalah misalkan mohon maaf insiden keselamatan pasien. Aduh, kayak gimana itu ya. Apalagi kalau sampai gara-gara insiden keselamatan pasien seseorang itu jadi mengalami disabilitas. Aduh, mentalnya juga bisa sakit terganggu ya. Apalagi misalkan ya, jadi ditinggal atau ada pasien yang meninggal ya, meninggal ya, diduga karena ada kelalaian, malpraktek yang ternyata itu adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana ya? Bisa mempengaruhi kesehatan mental ya keluarganya dan mungkin masyarakatnya ya sekitar. Oke. Dan kemudian juga melekat pada namanya kemiskinan. Jelas erat sekali kaitannya ya. Jadi semakin tinggi angka kemiskinan ya, itu semakin tinggi kemungkinan resikonya dia semakin vulnerable ya terhadap mengalami masalah kesehatan mental. And then yang satu lagi adalah reduce inequality. Jadi melekat pada berkurangnya ketidaksetaraan. Jadi karena orang yang mengalami masalah mental, ya terutama juga di kalangan mereka-mereka yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, seringkali sulit mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan mental. Dan bahkan mereka-mereka juga yang mengalami masalah kesehatan mental juga sulit terkadang untuk mendapatkan pertolongan karena mungkin ya dianggap itu adalah suatu hal yang negatif ya. Aku tuh lagi sedih, sedih, stres gitu ya. Kira-kira Anda itu lebih suka dekat saya atau menjauh ke saya? Coba tulis kolom chat. Misalnya aku lagi sedih ya. Sedih lah, nangis, ditanya nangis gitu ya. Kemudian lagi kenapa, ditanya nangis, kayak semangat. Anda lebih suka mendekat atau lebih suka menjauh? Tulis di kolom chat. Ayo, contohnya begitu. Kira-kira. Coba tulis di kolom chat ya, nggak ada bener salah. Oh, mendekat, iya kak. Kalau saya itu ditanya, dok, gimana kabarnya? Baik, tapi kayak lain dari biasanya. Terus, kenapa dokter? Apa sih? Terus keluar air mata gitu ya. Kira-kira lebih suka mendekat atau lebih suka menjauh? Ya, terima kasih kalau ada yang mendekat. Nah, tapi kebanyakan, ya mungkin karena Bapak Ibu baik ya, ini mau mendekat. Kebanyakan kita malas mendekat ya, kalau orang-orang yang kaitannya sedih, gampang, mungkin gampang marah, gampang emosi. Karena dianggap itu, aduh gitu aja nangis, gitu aja gini, gitu aja cengeng, gitu aja gini, gitu aja begini, begitu. Dianggap sebagai suatu yang negatif. Ya, bahkan ternyata juga ada yang kalau misalnya ada usaha untuk melukai diri sendiri atau apa malah dipermalukan. Contohnya, oh, nasi goreng masih enak, gini gini gini. Ada yang bilang, udah buka aja bajunya, nanti juga dia bangun gitu ya, disuruh telanjangin tuh. Kalau di waktu di Papua dulu saya inget ya, seolah-olah kalau ada yang pura-pura pura-pura nggak mau bangun gitu ya, perempuan, wah, bukain aja bajunya gitu ya, mau dipermalukan. Itu kejadiannya. Artinya kalaupun kamu mendekat tuh sekedar basa-basi, bukan sekedar memang ingin menolong. Ada kebanyakan begitu yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus sensitif? Dok, saya nggak mengalaminya gitu misalnya. Saya ada kita alhamdulillah misalkan saya nggak mengalaminya, saya nggak terasa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata di Indonesia ini termasuk ya sedih juga ya bahwa kita ini termasuk negara yang penduduk miskinnya itu bertambah. Ini versinya Bank Dunia, artinya ya standarnya Bank Dunia World Bank ya. Jadi bahkan pemerintah itu sebenarnya tidak mengabaikan, harusnya nggak boleh mengabaikan perubahan standar kemiskinan ini. Jadi ini juga sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Jadi kalau misalnya ya ada negara-negara mau berinvestasi di suatu negara, itu hal kayak gini juga diperhatikan ya, karena tahu ada sangat korelasinya antara misalnya berapa banyak angka kemiskinan, kebijakan dan sebagainya, kemudian keamanan, national security-nya itu sangat-sangat berkorelasi ya, termasuk korelasinya dengan mental health ya, kesehatan mental. Jadi sebenarnya kalau di WHO juga disampaikan juga dengan lembaga-lembaga yang sangat konsen dengan masalah mental health, itu sebenarnya first step untuk better mental health itu ternyata kita harus memberantas kemiskinan.
Aduh, jadi ternyata ya sangat erat kaitannya. Kalau Anda baca-baca ya, kita mau baca ya, apa sih hubungannya antara masalah kemiskinan dengan mental health? Ya mohon maaf ya, bukan berarti nanti, oh berarti yang kita nggak miskin itu nggak ya, nggak kena masalah kesehatan mental. Ya nggak juga, karena mental health itu for everyone. Hanya saja ya, bila itu kita mengalami kemiskinan itu lebih vulnerable dan lebih besar kansnya untuk mengalami masalah kesehatan mental. Kita itu menolong orang-orang miskin dan orang-orang fakir dan harusnya dipelihara oleh negara sesuai dengan undang-undang pasal 34 kalau nggak salah, Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara negara. Ya karena sejak kecil bayangin ya, jadi misalnya parenting yang nggak benar, kemudian masa masa kecil yang mungkin mengalami banyak kekerasan, abuse, itu akan memproduksi ya generasi-generasi berikutnya yang diduga akan memiliki masalah kesehatan mental dan mungkin ujung-ujungnya ke kesejahteraan mental. Yang ini tadi bisa berdampak pada keberlangsungan generasi dan kemajuan suatu negara. Ya, oke, itu maksudnya. Ya. Nah, saking pentingnya masalah mental health ini dan menjadi bagian hal yang harus dicapai dalam satu negara sampai di tahun 2022 WHO itu mengeluarkan laporan mengenai World Mental Health. Jadi laporan kesehatan mental dunia di mana ini harus ditransformasikan untuk semuanya. Ya, untuk keseluruhannya. Apalagi sekarang ini kan sudah universal health coverage ini udah bagian daripada prinsip ya menjaga keberlangsungan dunia itu universal health coverage. Mau suka nggak suka Anda itu kita itu harus ikut JKN Jaminan Kesehatan Nasional karena ini udah bagian ya bagian daripada keberlangsungan dunia itu semua negara harus. Jadi kalau enggak, maka kita akan dikucilkan ya. Jadi kalau dikucilkan dari negara-negara lain yang nggak dapat akses, nggak dapat privilege, nggak dapat bantuan, nggak dapat kerjasama, nggak akan dipandang sebagai negara yang satu derajat ya dengan mereka karena kita dianggap melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi suka nggak suka ya dengan segala kelebihan kekurangannya ya mungkin perlu diperbaiki tapi itu bagian daripada ya usaha kita untuk menjadi bagian daripada penduduk dunia ya. Nah, ini sebenarnya memang ya tujuannya itu nggak akan tercapai kalau nggak ada satu, dua, tiga, empat ini ya, di mana semuanya ini bersaling berkaitan ya kepemimpinan, pemerintahan, tata kelola. Ya, negara itu sendiri kemudian juga bagaimana servis-servis layanan di komunitas, di layanan masyarakat berdasarkan komunitas, kelompok-kelompok tertentu teridentifikasi yang membutuhkan layanan kesehatan mental dan sebagainya ya. Jadi ya harus karena sekarang ini juga people center care istilahnya ya. Kemudian juga harus ada upaya perubahan perilaku dan promosi ya untuk pencegahan dan perubahan perilaku penting dan juga ada informasi dan data dan penelitian. Nah, informasi itu berupa ya kita awareness, meningkatkan kesadaran dan sebagainya macamnya. Nah, sehingga ada outcome dan tujuannya. Tujuannya adalah supaya kesejahteraan bukan lagi kesehatan. Karena negara-negara maju itu udah kesehatan juga dia diminta nih udah lebih ke kesejahteraan sekarang. Kesejahteraan manusia itu lebih meningkat dan juga untuk menurunkan kondisi-kondisi yang menyebabkan kesehatan mental. Nah, ini bagiannya. Jadi sayangnya banyak negara-negara itu yang hanya mengalokasikan sekitar 2% saja dari anggaran kesehatan itu untuk kesehatan mental. Ya, dan kebanyakan yang 2% itu hanya dan hanya disalurkan pada layanan kesehatan seperti rumah sakit jiwa. Padahal ya, layanan kesehatan mental itu menyasarnya di level komunitas dulu, nggak bisa langsung di level rumah sakit untuk perorangan. Ya, ini maksudnya ya. Jadi ternyata berdasarkan laporan ini ditunjukkan bahwa satu di antara delapan penduduk dunia itu punya kondisi masalah kesehatan mental ya dan ini menyebar semakin banyak. Dan dan mereka-mereka yang mengalami psikosis itu seperti masalah-masalah seperti mengalami halusinasi, delusi, ya biasanya juga ada kaitannya dengan penyakit diagnosis misalnya skizofrenia. Itu ternyata 71%-nya tidak mendapatkan, sekali lagi tidak mendapatkan layanan kesehatan mental. Ya, beberapa ada juga yang masih cerita-cerita dipasung, diasingkan.
Atau ya di terapi di tempat-tempat yang tidak sesuai ya, tidak di level oleh skill apa namanya profesional, and then under resource. Jadi sumber dayanya yang sangat rendah. Jadi cuma 2% saja dari anggaran kesehatan itu rata-rata ya. Di negara-negara terutama negara-negara berkembang atau sampai yang negara-negara miskin itu baru masuk ke layanan kesehatan mental. Jadi dianggap ini sebagai bagian kecil daripada layanan kesehatan. Padahal sekarang negara-negara sudah mengarahkan, nggak bisa kalau anggarannya cuma sekitar 2% dan hanya diberikan pada rumah sakit jiwa aja. Again, nah di tahun 2019, tahun 2022 itu, tahun 2019 itu disebutkan apa sih kesehatan mental? Ya, kesehatan mental ya proporsinya yang di antara tadi orang-orang ini hampir 1 miliar yang mengalami masalah kesehatan mental itu ya, hampir kebanyakan perempuan baru kemudian laki-laki tergantung ya. Sekarang itu banyak kesehatan mental yang masalahnya lebih banyak di perempuan daripada laki-laki. Tapi yang nggak kuat ya sampai akhirnya suicide itu kebanyakan laki-laki. Laki-laki yang kebanyakan nggak kuatnya vulnerable ya. Itu ternyata ini yang dimasuk kesehatan mental ya, Bapak Ibu mengalami gangguan kecemasan paling banyak 31%. Ya. Kemudian mengalami depresi 28%. Kemudian ada masalah perkembangan yang kaitannya tidak diketahui ini 11%. Kemudian attention deficit hyperactivity disorder ini 8%, kemudian bipolar 4,1%, kemudian autism 2,9%, schizophrenia 2,5%, dan masalah gangguan makan 1,4%. Nah, yang paling banyak ini berarti seputar masalah anxiety and depresi. Nah, di mana 13% global population itu living with mental disorders. Jadi ada 13% ya, sekitar 13%, makanya tadi dibilang 1 dari 8 ya kurang lebih seperti itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi kesehatan mental di sini menjadi banyak, jadi beban juga ya, dan juga harus diperhatikan. Nah, kaitannya apa dengan kesehatan mental dengan disability? Nah, banyak terjadinya disabilitas adalah di antaranya adalah nih masalah depresi dan juga masalah anxiety. Jadi ini menjadi penyebab ya desain hal-hal lain yang ini menyebabkan orang disability. Nah, kalau disability ya semakin juga dia nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan, ya semakin rentan dengan namanya poverty. Ya semakin nggak keurus, semakin mengalami kesehatan mental. Nah, muter terus. Dokter itu kan ya nggak ngurusin cuma pasien di rumah sakit aja sebenarnya. Zaman dulu, itu zaman dulu. Bahkan yang disebut dengan dokter itu asal asal katanya docere, yang artinya itu mengajar. Jadi sebenarnya tugasnya dokter itu memberikan informasi, mengajar. Doktor itu coba dicek itu berasal dari kata doktor yang artinya mengajar. Nah, ternyata juga harus melihat ke masyarakat pada keseluruhan ya. Jadi kesehatan perseorangan penting, kesehatan komunitas juga penting. Nah, jelas kaitannya bahwa antara mental health dengan disability tadi ya, dengan poverty itu aduh udah jadi bagian segitiga yang saling berkaitan siklus itu. Nah, ini sekali lagi ya, jadi gara-gara mental health, seseorang itu bisa mengalami disability meskipun tangannya utuh, kakinya utuh, ya, badannya utuh, ya, pokoknya utuh. Anda nggak melihat dalam tanda kutip kalau namanya disability kan pikirnya nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tunarungu, tunawicara, atau tuna ini, tuna itu. Nah, tapi ada disability yang karena masalah masalah kesehatan mental. Jadi ini bukan cuma tanggung jawabnya rumah sakit jiwa dan orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Itu banyak yang sebenarnya datang ya ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit biasa, bukan ke rumah sakit jiwa. Karena masalah kesehatan mental itu nggak melulu schizophrenia. Dipikir orang gila tadi ya. Masalah kesehatan mental tadi disinyalir itu paling banyak adalah anxiety, kecemasan, juga masalah depresi. Nah, jadi depresi. Nah, ya. Jadi seharusnya rumah sakit juga bersiap-siap, maksudnya layanan yang lain. Jadi bukan hanya layanan kesehatan seperti rumah sakit jiwa saja, karena mental health is for everyone. Nah, jadi siapapun bisa kena. Ya pasien-pasien kita, bahkan yang sekarang ada di rumah sakit, bahkan kita pun mungkin saja ada yang mengalaminya saat ini. Mudah-mudahan enggak ya.
Hello, Miss Jenkins. My name is Dr. Barbieri. Oh, good. I was called here because I was told that you are in pain. Yeah, 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 I can yeah, help yeah. you with that. My Can you? stomach just, oh man, it hurts. And Yeah. yeah. Would you mind laying back so I can Well, see where it's sure, hurting? I sure will. I sure will in a minute. But right now, I just need to go get a cigarette. And this person will not let me get a cigarette. Nah, jadi dia bilang, aku sakit perutku gini. Tapi ini kelihatan gelisah, mondar mandir. Dia nggak gila sebenarnya ya. Kalau psikosis itu kan kehilangan sense of reality ya. Dia nggak mengalami delusion, dia nggak mengalami hallucination ya. Tapi dia agitated, jadi mungkin ada anxiety-nya juga. Oke, saya memang bukan dokter spesialis psikiatri tapi kita sebagai orang kesehatan harus bisa ngenalin ya. Dan sedapat mungkin ternyata juga untuk masalah-masalah kesehatan mental ini karena sudah semakin banyak ya, juga harus bisa mengidentifikasi dan So, if you let me get a cigarette, then man, woo, address the pain. My stomach's killing me. nah, jadi dia gelisah, dia cuma minta aku keluar, aku pengen rokokan. Aku cuma pengen rokokan. Nah, kayak gitu ya. Merokok. Nah, nanti kalau merokok aku boleh, jadi nanti perutku akan sakitnya berkurang, dia bilang gitu ya. But if I can just do this one thing, Yeah, ma'am. So you're Then I actually can- not allowed to smoking here. But I can help you with that. I know you have that desire. Yeah. I can give you a patch that will no, make no, no, that no, go no, away. no. I need a cigarette. And if I can just slip right by you, and then I can get a door. Alright, Anda lihat di sini orang-orang ini tetap menjaga jaraknya sama mereka ya. Jadi they don't touch the patient. Jadi apalagi langsung diikat, langsung dihalang-halangin dan segala macam. At least dia tahu bahwa ini untuk mengidentifikasi ini membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain atau tidak. Jadi sementara ini dia menjaga jarak ya. Artinya tidak boleh megang kalau tidak diizinkan. Ya karena beberapa ada yang sangat-sangat marah sekali ya nantinya berakhir begitu ya. Ada ibaratnya itu dia bisa mengancam dan keluar kata-kata yang mungkin nanti akan bisa meludah dan segala macam ya. Nah, ini contoh bahwa ini bisa saja terjadi ya di rumah sakit kita meskipun rumah sakit kita bukan rumah sakit jiwa, orang jiwa. No. I don't want your help. I don't want your help on a cigarette, okay? Miss Jenkins, Okay. let's, Yep, we're yep, going to yep, get you fixed up, okay? Yep. Everything's going to be just fine. Okay. You don't know who I am. Oh my God. You don't know who I am. And if you did, I swear to God, you'd let me have. I'm going to show you who I am. I got documents in here, and I have the right last name to be here and get special I treatment. understand. You guys know. You all know. I understand that. Would you mind coming here to your bed so I can, That's examine fine. it Jack, and if try to you- help, please? If you just lay down for just a second, we'll take care of you, I'm not gonna lay okay? down. You need to move! 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 I know you're You feeling need to bad. I move. know you're feeling bad. But if you sit down, you lay down on the bed, we can take care of you, okay? All right. Okay. We'll get you fixed up, It okay? hurts. I really need some help. Huh? I really need some help. All right, I'm gonna, I really need some help. I'm gonna I need get some some medication. Stop! Whoa. Well, Oke, I think we again, better ini get- salah satu contoh dia kalau kita pegang apa-apa kadang bisa merah. Gitu. Stop! Just stop! Just stop! Oh God. Yeah, can we have security up here in room 5? I know I can't. Yeah, right away. I Thank know you. Makanya juga perlu siap ada protokol-protokol jikalau misalnya itu sudah mulai mengganggu, Anda tidak bisa menghandle dan sebagainya. Nah, kalau belum ya memang harus nanti ada protokol khusus untuk pasien-pasien yang dalam tanda kutip ya tidak bisa diajak kerjasama dan ada interaksi yang sulit, difficult interaction. Alright, ini contoh ya di rumah sakit dan saya pernah ngalami pasien yang seperti ini, tapi dia nggak gila ya, tapi saya bilang gila ini ya, tapi ternyata sebenarnya